Saat ini bersama sang fajar yang menyingsing, mari kita kembali menapaki jejak sejarah demi menyulut kembali semangat Monsinyur Gabriel Manek SPD. Saat ini, di ruang dan waktu ini, mari kita pergi ke dapur kehidupan dan rahim bagi pelayan Tuhan. Adanya sebagai buah dari mimpi. Mimpi yang berbantalkan batu, kerendahan hati dan pengorbanan. Mimpi sang pemimpi dalam Tuhan dan salib-salibnya. Lembaran kisah usang dalam sanubari dan nalar hidup ini layak dimaknai. Sanubari menggerakkan nalar ini menuju tanah terberkati, tanah Lahurus. Tanah yang memberi hidup dan kehidupan. Tanah yang melahirkan imam pertama Gereja Katolik Nusa Tenggara dan uskup pertama wilayah Indonesia Timur. Tanah lakaan yang kaya akan jiwa kemanusiaan, korban, solider, dan damai. Tanah sumber kesuburan dan kesejukan hati Monsinyur Gabriel Manek SPD. Tanah penyaksi putra terberkati yang mengalami kehilangan sang ibu sejak kecil dan memperkenalkannya pada sang ibu surgawi. Tanah yang merestui kecintaannya pada sang ibu surgawi, yang membentuk hatinya menjadi hati yang mengasihi mereka yang kecil dan tak berarti di mata dunia. Nagi Renya, Nagi terberkati. Nagi yang menjadi saksi lahirnya Putri Renya Rosari. Buah hati Monsinyur Gabriel Manek SPD. Yang hadir sebagai ungkapan syukur atas iman umat. Lebau, Kampung Tengah, tempat di mana Putri Renya Rosari didirikan. Adanya lahir dari doa dan laku tapa yang luhur. Ia bertumbuh dalam himpitan arus kemiskinan dunia dan berkembang dalam kobaran sekularisasi. Lebau, Kampung Tengah, tempat yang dipilih
Monsinyur Gabriel Manik SVD untuk ada mendoakan dan membimbing putri-putri umatnya dalam kekekalannya. Tanah tempat pemberian diri yang utuh tanpa kata. Tanah penyaksi nyatanya karya Tuhan bagi Monsinyur Gabriel Manik SVD. Tanah yang menemani tumbuh dan kembang pelayanan, kerasulan sebagai seorang imam dan juga uskup. Tanah yang menemani ketika ditatap sebagai yang kecil dan tak berarti. Tanah yang selalu mengingatkan dan menyadarkan bahwa kecil-kecil yang baik akan menjadi baik yang besar. Kaki dan sanubarinya berlangkah semakin jauh, meninggalkan Nagirenya menuju tanah Endelio. Tanah yang mengajarkan Monsinyur Gabriel Manik SVD untuk terus bersukacita dan memuliakan Allah dalam beratnya salib yang dipikul. Tanah yang meyakinkan ia bahwa semakin digoncang, semakin kokoh dan teguh keberadaan imannya di hadapan Allah. Karena Allah adalah nafas dan nadinya. Langkah ini belum berhenti. Penggalian ini tak akan sampai pada titik akhir. Dalam sakitnya, kerasulan tetap menjadi prioritas hidup. Tanah pilihan, tanah Amerika, negeri para pendatang, menjadi tujuan keberadaan dan kerasulan hidup selanjutnya. Tanah yang berkembang karena diberi makan dari berbagai sumber, karena dipelihara oleh keberagaman budaya, tradisi, dan masyarakat. Tanah yang ditemukan sebagai suaka yang aman dan menyenangkan. Tanah yang merangkul Monsinyur Gabriel Manik SVD selama 21 tahun menapaki jejaknya di dunia ini. Meski berada di negara yang memancarkan kemewahan duniawi, Monsinyur Gabriel Manik tetap pada kepribadiannya yang sederhana, menjadikannya menjadi nafas dan nadinya. Fisiknya rapuh, namun tidak mematikan semangat merasulnya. Raganya selalu katakan kalah pada penyakit, namun semangat dan jiwanya tak terkalahkan
untuk sebuah kerasulan. Ia sungguh sang sakit yang memiliki semangat pelayanan membaca. Pribadi berbantalkan batu yang melahirkan mimpi penuh arti. Mimpi itu ia wujudkan dalam hidup dan kerasulannya. Dalam diam, ia menikmati sakitnya. Yang ditampakkan hanyalah sukacita. Yang diinginkan hanyalah keselamatan iman umatnya. Ia lupa siapa diri dan kebutuhannya. Yang diingat adalah bagaimana kehidupan si kecil yang terbuang dan dianggap tiada oleh dunia. Di tanah inilah Monsinyur Gabriel Manek SVD menutup kisah hidupnya secara fisik. Di tanah inilah cahaya jiwanya terpancar dan kebenaran Allah mulai dinyatakan. Hari ini, sang waktu telah menghantar setiap kita pada kesadaran akan adanya sosok Monsinyur Gabriel Manek SVD. Sang waktu telah menyadarkan kita akan hidup baru dalam roh yang telah diterima oleh Monsinyur Gabriel Manek SVD selama 33 tahun ini. Waktu bergulir, tahun berganti dengan begitu cepat. Namun kisah seorang Monsinyur Gabriel Manek SVD tak pernah usang dalam nalar dan rasa setiap pribadi yang mencintainya, bahkan yang menganggapnya tiada dalam adanya. Kini, sang waktu mulai membuka diri. Semuanya memberi tanda akan kebenaran yang tertampak dalam tiadanya. Kebenaran Allah yang memerdekakan dan melahirkan sukacita. Semoga kenangan akan hidup, karya, dan adanya Monsinyur Gabriel Manek SVD dalam nalar dan rasa setiap kita menjadikan kita pribadi-pribadi yang mencintai yang terbuang, menderita, terpuruk, dan yang dianggap tiada dalam adanya mereka.